Saya Sondasi Edi Sementara dengan NIM 2105072022. Di video kali ini Kami akan mempresentasikan mengenai desain sistem konseptual, desain sistem konseptual kartu kredit BRI. kartu kredit. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bye. Materi yang pertama, pembahasan desain konseptual. Dalam desain konseptual, pengembang menciptakan sebuah kerangka umum untuk mengimplementasikan persyaratan pengguna dan mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasikan dalam fase analisis. Definisinya menurut Robert Martic pada tahun 2006 menerangkan desain sistem konseptual adalah pusat titik tumpu dari proses pengaturan kelayakan yang memastikan keberhasilan penyusunan sistem informasi. Bartsch dan Gradnitsky pada tahun 1986 menjelaskan desain itu juga sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan atau mengkonfigurasi dari beberapa elemen komponen yang terpisah ke dalam satu kesatuan bentuk yang utuh dan berfungsi. Berarti desain atau rancangan konseptual menentukan arah sistem terbuka dengan lingkaran umpan balik interaksi materi, energi, entitas, informasi. Berikut ini bagian-bagian dari desain konseptual. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam membuat desain konseptual. Yang pertama, definisikan masalahnya. Lalu tentukan sumber informasi, tentukan kebutuhan informasi, lalu identifikasikan kendalanya, yaitu ada kendala ekstern dan kendala intern. Lalu tetapkan tujuan, lalu kembangkan desain konseptual alternatif, lalu pilih dan dokumentasikan desain terbaik, yang terakhir siapkan laporan desain konseptual. Yang selanjutnya, mendefinisikan masalah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa pencetus ide kebutuhan membangun sistem informasi biasanya berasal dari kebutuhan pemecah masalah, pengambilan keputusan, dan kelancaran tugas dalam sebuah perusahaan. Pendefinisian masalah dapat dilakukan dengan mengaitkan proses sebagai berikut: menyatakan kebutuhan akan informasi, mengajukan pertanyaan akan kebutuhan informasi tersebut, menafsirkan kebutuhan tersebut, merinci pernyataan asli, meninjau ulang pernyataan mengenai kebutuhan secara lebih terperinci. Yang selanjutnya, menentukan tujuan sistem. Tujuan dari desain sistem adalah diperolehnya efektivitas manajemen. Nilai sistem terletak pada manfaatnya bagi para penggunanya, bukan semata-mata pada efisien transaksi. Kegiatan analisis sistem di samping mengenai komputer dan spesifikasi program, tetapi juga menghadapi tantangan kenyataan dalam transaksi bisnis dan hasil manajemen. Secara lebih spesifik, tujuan dijabarkan dalam penetapan sasarannya, tentu saja tetap mengacu atau orientasi sesuai dengan sasaran organisasi. Dalam jangka pendek, sasaran sistem biasanya dapat disusun dalam bentuk perencanaan dan pengendalian manajemen serta pengambilan keputusan, menekan biaya, memperkuat pengadilan operasi, menyempurnakan arus data, serta memenuhi kebutuhan pelanggan dan kebutuhan ekstern lainnya. Kendala sistem. Sebuah sistem tidak akan bebas dari kendala. Kendala memungkinkan perancang menetapkan kondisi atau persyaratan di mana sasaran dapat dicapai serta mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan desain. Kendala dapat diklasifikasikan
menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kendala intern, misalnya kebutuhan personil, Yang pertama, kendala intern. Misalnya kebutuhan personil, keterampilan komputer dan sistem, biaya, dan lain-lain. Yang kedua, kendala ekstern. Misalnya kebutuhan pelanggan, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Menetapkan kebutuhan informasi. Kebutuhan akan informasi harus dapat didefinisikan secara terperinci oleh manajer pemakai. Hal ini akan membantu untuk menyelesaikan desain sistem. Kebutuhan informasi akan tergantung pada beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. A. Tipe pribadi manajer. Pertama, pengetahuan mengenai sistem informasi. Kedua, gaya manajerial. Ketiga, persepsi manajer mengenai kebutuhan informasi. Ketiga, persepsi manajer mengenai kebutuhan informasi. B. Lingkungan organisasi. Yang pertama, sifat perusahaan. Kedua, tingkat manajemen. Ketiga, struktur organisasi. Keempat, teknologi yang dipakai. Menentukan sumber informasi. Sumber informasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, catatan internal atau eksternal. Catatan internal atau internal record kebanyakan berbentuk bahan dokumen tertulis, meliputi contoh-contoh input atau output, petunjuk bagi organisasi dan kebijakan, pedoman prosedur, anggaran induk, dan struktur pembukuan, serta sekian banyak laporan fungsional dari engineering, produksi, pemasaran, pembelian, dan personalia. Kedua, data eksternal dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pemerintah, konsumen hingga pemasok, ekonomi, pemasaran, industri, dan keuangan, seperti bank, bursa efek, sekuritas, dan lain-lain. Ketiga, wawancara dengan manajer serta personil operasi merupakan metode yang berharga untuk mengenali sumber informasi yang mungkin serta untuk menganalisis sistem. Keempat, metode sampling dan estimasi. Metode ini digunakan bila mana akumulasi data begitu besar, sehingga hanya sebagian saja yang bisa diteliti. Berguna untuk penghematan waktu dan biaya, khususnya pada kejadian-kejadian yang tak terulang, di mana data bisa tidak tersedia lagi. Yang kelima atau yang terakhir adalah estimasi atau penaksiran. Adalah metode analisis yang tepat dan menghemat waktu. Tetapi, taksiran atau estimasi harus diperiksa untuk melihat keseluruhan atau diversifikasi. Yang kelima atau yang terakhir adalah estimasi atau penaksiran. Adalah metode analisis yang tepat dan menghemat waktu. Tetapi, taksiran atau estimasi harus diperiksa untuk melihat keseluruhan atau diverifikasi dengan wawancara bila mungkin. Mengembangkan beberapa desain konseptual alternatif dan memilih salah satu desain. Konsep sistem informasi manajemen akan terdiri atas titik-titik keputusan utama, pola arus informasi, saluran informasi, peran para manajer dan pesaing. Konsep juga harus mencakup tata hubungan SIM dengan semua sistem operasi fungsional, baik yang sudah ada maupun yang sedang direncanakan. Tiap-tiap konsep sistem alternatif mempunyai kekuatan dan kelemahannya.
Dasar penilaian yang tampaknya paling praktis adalah yang pertama, bandingkan perkiraan prestasi dari desain konseptual dengan tujuan dari sistem seperti yang sebelumnya dikembangkan. Yang kedua, persiapan analisis kasar atau analisis pendahuluan tentang efektivitas biaya dari sistem. Yang ketiga, periksa bagan arus dan kenali titik kekuatan dan kelemahan dari masing-masing desain konseptual. Yang keempat, perluas desain konseptual secara lebih terinci jika tidak ada satupun desain yang disenangi. Menyiapkan laporan desain konseptual. Laporan ini harus mempunyai ringkasan yang padat mengenai masalah. Masalah yang memerlukan adanya sistem, sasaran, sifat umum dari sistem. Alasan mengapa konsep ini yang dipilih daripada yang lain, serta waktu sumber daya yang dibutuhkan untuk mendesain dan melaksanakan sistem. Salah satu mekanisme yang perlu memperoleh persetujuan dari tim pengarah pembangunan sistem informasi adalah aturan mekanisme proses data yang meliputi yang pertama, pemrosesan data input berdasarkan data arsip dan menghasilkan output. Yang kedua, pemrosesan data input untuk memutakhirkan arsip. Yang ketiga, pemrosesan data input menjadi output tanpa referensi ke arsip. Yang keempat, menghasilkan output dari arsip tanpa perlu memproses input. Menyiapkan laporan desain konseptual. Pertama, laporan ini harus mempunyai ringkasan yang padat mengenai masalah yang memerlukan adanya sistem, sasaran, sifat umum dari sistem, alasan mengapa konsep ini yang dipilih daripada yang lain, serta waktu sumber daya yang dibutuhkan untuk mendesain dan melaksanakan sistem. Kedua, kepadatan isi dapat digambarkan dalam diagram arus informasi. Ketiga, kebutuhan informasi dan sumber informasi dirancang ke dalam sistem. Keempat, aturan keputusan dan titik keputusan diperlihatkan. Terakhir, input dan output diberi tanda. Nah, jadi kesimpulannya itu desain konseptual sebagai suatu kerangka dasar menggambarkan struktur dari SIM. Desain ini berisi persyaratan prestasi bagi mereka yang akan mengembangkan desain yang terperinci. Karena desain konseptual menetapkan kerangka garis besar dari SIM, maka manajer akan menggunakan SIM harus mempunyai peran besar dalam pengembangan dan evaluasi konsep-konsep alternatif. Selanjutnya itu adalah skema dari kartu kredit Bank BNI. Definisi masalahnya membuat sistem informasi untuk membuat kartu kredit menjadi lebih efisien dan mudah untuk nasabah. Nah, tentukan sumber informasinya. Sumber informasinya berasal dari pegawai dari BNI, kedua keluhan nasabah BNI. Selanjutnya adalah tentukan kebutuhan informasinya. Nah, kebutuhan informasinya dari pertama, sosialisasi pihak BNI dengan nasabah. Kedua, meningkatkan kualitas sistem IT. Ketiga, meningkatkan SDM BNI. Keempat, membuat sistem kartu kredit BNI menjadi lebih efisien. Nah, identifikasi masalah. Ada dua kendala. Pertama, kendala eksternal dan kendala internal. Nah, kendala eksternal, pertama, nasabah BNI kesulitan untuk mendapatkan informasi. Kedua, nasabah BNI kesulitan saat membuka atau membuat kartu kredit BNI. Nah, selanjutnya itu adalah kendala internal. Pertama, pihak BNI yang masih memiliki pengetahuan yang minim di bidang IT. Kedua, sistem IT BNI yang masih terlalu rumit digunakan untuk nasabah. Tetapkan tujuan. 1. Mempermudah nasabah dalam mendapatkan informasi. Kedua, sistem kartu kredit BNI terjaga keamanannya. Ketiga, menjadikan kartu kredit BNI menjadi sistem yang unggul. Nah, selanjutnya itu desain alternatif. Jadi desain alternatifnya itu membuat sistem informasi dalam bentuk aplikasi yaitu BNI Card Mobile. Nah, untuk hasil akhir dari desain sistem konseptual yang kelompok kami pilih yaitu BNI Credit Card Mobile Banking. Adapun cara registrasi My Credit Card di BNI Mobile Banking yaitu pertama, login ke BNI Mobile Banking. 2. Pilih fitur My Credit Card. 3. Registrasi kartu kredit BNI. 4. Masukkan PIN kartu kredit.
5. Masukkan kode OTP Anda. Dan terakhir yaitu registrasi telah selesai. Adapun fitur layanan yang tersedia di BNI Credit Card Mobile Banking, yang pertama ada informasi kartu kredit, terdiri dari total pemakaian, limit kredit, sisa kredit, limit tarik tunai, sisa limit tarik tunai, total tagihan, tanggal cetak tagihan, tanggal jatuh tempo, tanggal pembayaran terakhir, pembayaran minimum, nominal pembayaran terakhir, dan reward points. Kedua, ada informasi tagihan, yaitu selama 3 bulan terakhir. Ketiga, ada transaksi terbuku atau riwayat transaksi terbuku. 4. Ubah transaksi menjadi cicilan. 5. Pendaftaran BNI Bill Payment. 6. Increase limit. 7. Dana tunai. 8. Manage card atau menambahkan kartu lainnya dalam satu customer number yang sama. 9. Informasi produk kartu kredit BNI. 10. Apply card. 11. Referral. Dan 12. Informasi promo. Syarat dan ketentuan. 1. Pemegang utama kartu kredit BNI Visa, Mastercard, dan GCB, kecuali corporate card dan Hasanah Card. Kedua, memiliki kartu kredit dengan status aktif. 3. Satu customer number kartu kredit hanya dapat didaftarkan dan diakses dengan satu device ponsel. 4. Pengguna smartphone Android atau iPhone. 5. Melakukan registrasi pada saat pertama kali membuka menu My Credit Card di aplikasi BNI Mobile Banking. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2, demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih, see you. Bye-bye.